jagat maya kembali diguncang oleh perseteruan panas yang melibatkan Marcel Radjival atau yang lebih dikenal sebagai pesulap merah. Namun kali ini, bukan rahasia dukun yang ia bongkar, melainkan kemelut rumah tangganya yang menjadi konsumsi publik. Polemik ini memuncak setelah pihak ibu mertua melontarkan sederet tudingan miring yang menyudutkan Marcel, mulai dari isu poligami yang disebut membuat mendiang istrinya, Tika, tertekan secara batin, hingga tuduhan penelantaran di saat-saat terakhir. Tak tinggal diam, sang pembongkar trik sulap ini pun akhirnya angkat bicara dan memberikan perlawanan balik. Bukan hanya sekadar membantah, Marcel menyodorkan fakta-fakta versinya yang justru membalikkan keadaan. Mulai dari bukti kehadiran di ruang operasi hingga klarifikasi soal biaya rumah sakit yang kini menjadi bola panas. Berikut adalah 5 bantahan menohok pesulap merah yang siap mematahkan klaim ibu mertua dan meluruskan polemik poligami yang kian memanas. Di tengah suasana duka yang masih menyelimuti, sebuah tudingan miring muncul dari pihak keluarga mendiang istrinya. Ibu mertua menyebut bahwa kondisi kesehatan Tika menurun drastis diduga karena ngebatin atau tertekan secara mental akibat isu poligami yang menerpa rumah tangga mereka. Ibunda mendiang Tika, Endang, bahkan menyebut bahwa di detik terakhir Tika sempat mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Marcel. Waktu 3 hari dia meninggal, ya dia tuh tadi peluk gitu kan ya, terus sambil dipijetin gitu. Terus dia tuh bilang ya curhat masalah suaminya nikah lagi dan dia pengen cerai, kalau udah sembuh pengen ngurusin perceraiannya gitu. Terus setelah itu dia bilang katanya, "Mah, tolong ambilin barang-barang Tika di rumah, Tika mau di rumah mama dulu." Tudingan tersebut seolah menyudutkan Marcel Radjival sebagai penyebab utama penderitaan sang istri. Namun, sang pesulap merah dengan tegas memberikan pembelaan. Menurutnya, kondisi sang istri saat itu adalah murni persoalan kesehatan yang bisa dijelaskan secara klinis, bukan karena beban pikiran seperti yang dituduhkan. Ia pun pasang badan menegaskan bahwa sakitnya Tika adalah murni masalah medis, sekaligus membantah narasi poligami yang dianggap sebagai pemicu keretakan batin almarhumah. Yang nggak ada hubungannya sih anemia aplastik, bisa cek aja. Anemia aplastik itu tidak ada hubungannya dengan ngebatin atau stres. Bahkan anemia aplastik itu terjadi di tahun 2022. Dan Tika, almarhumah, istri saya, rahimahullah, itu baru tahu di 2025 bulan Juli, di saat kondisinya udah mulai ada kanker. Kalau memang itu karena ngebatin, mungkin kalau dia tahu di tahun 2022, terus awalnya sehat-sehat aja, nggak sakit-sakitan, terus tahu itu jadi sakit-sakitan, itu mungkin baru bisa dibilang. Ini kan dari tahun 2022 dia udah anemia aplastik, udah sering bolak-balik rumah sakit, dan dia baru tahu di tahun 2025. Ibu mertua secara terang-terangan melontarkan klaim bahwa Marcel Radjival seolah menjadi sosok suami yang absen dan tak terlihat batang hidungnya saat sang istri tengah berjuang di rumah sakit. Narasi ini pun sempat memicu kegaduhan, memosisikan sang pesulap merah sebagai suami yang abai di masa sulit. Nggak ada sama sekali. Dia datang, menjenguk aja kayaknya, kalau bisa dibilang. Kan dia datang, kan besok dia mau operasi. Malamnya tuh dia datang ke rumah sakit, cuman mengambil kunci rumah yang Tika tinggalin. Terus duduk sebentar lah, terus dia pergi pulang ke rumah yang Tika tinggalin itu. Besoknya dia datang juga siang pas operasi. Namun, tak butuh waktu lama bagi Marcel untuk memberikan perlawanan balik yang menohok. Marcel menegaskan bahwa ia bukan hanya hadir, melainkan benar-benar pasang badan menemani Pika, terutama di momen-momen krusial saat sang istri harus naik ke meja operasi. Enggak. Operasi 1 ada kok, kan yang bukti di Instagram saya. Saya mendonorkan darah. Operasi 1 saya datang. Bahkan nungguin dari awal operasinya sampai selesai operasinya. Sampai dibawa ke ruangan, di atas, saya nungguin. Memang kalau malam hari, saya pulang ke rumah yang Bandung. Karena ada orang tua saya. Nggak boleh ngumpul-ngumpul di rumah sakit kan. Akhirnya pulang, paginya saya antar lagi orang tua saya.
ke rumah sakit, yang nunggu memang ibunya gitu. Dan saya juga udah bilang ke ibunya, titip Tika ya, karena saya nggak bisa nih ngejaga Tika 24 jam full. Saya harus kerja nih ke Jakarta juga, memenuhi jadwal-jadwal yang udah terisi, yang udah ngelok gitu. Nah, akhirnya ya operasi 1 saya ada di lokasi, bukti-buktinya seperti yang saya upload di Instagram. Operasi kedua juga saya ada. Pada saat itu operasi kedua, saya datang bersama keluarga saya tuh, sama keluarga abang saya juga, dan keluarga mertua dari abang saya. Datang kok. Operasi ketiga saya nggak dikabarin. Tiba-tiba udah terjadi dan dikabarinnya udah nggak nafas kayak gitu. Persoalan biaya rumah sakit kini menjadi bola panas dalam perselisihan antara pesulap merah dan pihak keluarga mendiang istrinya. Ya, ibu mertua sempat melontarkan pernyataan yang menyudutkan, menyebut bahwa Marcel seolah enggan mengeluarkan biaya untuk pengobatan Tika selama dirawat. Sementara dia keluar-keluar membiayai semua pengobatannya kan, padahal almarhum tuh berobat dengan BPJS kantor. Jadi dia tuh tidak mau membiayainya. Merasa namanya dipojokkan, Marcel Radjival akhirnya membongkar fakta di balik urusan administratif tersebut. Ia menepis keras klaim bahwa dirinya enggan membayar dan mengklarifikasi bahwa penggunaan fasilitas kesehatan tersebut bukanlah kemauannya semata untuk berhemat. Secara mengejutkan, Marcel mengungkap bahwa pihak rumah sakit sendirilah yang menganjurkan penggunaan BPJS untuk prosedur tertentu demi kelancaran penanganan medis. Oh iya, jadi memang pada saat operasinya itu betul pakai BPJS. Itu menurut saran dari dokter dari RSHS. Karena biar saya yang nggak bingung, dokternya nggak bingung, biar ini bisa terlaksana maksimal, katanya pakai BPJS aja. Sejujurnya saya pakai nama pesulap merah agar BPJS-nya bisa maksimal tuh, prosesnya bisa lebih cepat. Karena kalau pakai dana saya pribadi, saya tanya nih, ini dananya berapa total perkiraan operasi? Perkiraan operasi pengangkatan kanker dan operasi bedah plastik, perkiraannya 150 juta. 150 juta, saya tanya lagi, 150 juta udah hasil ending atau ada kemungkinan lebih? Dan dokternya bilang ada kemungkinan lebih kalau ada operasi kedua, ketiga dan semacamnya. Kalau ada hal-hal yang kita tidak rencanakan terjadi, maka ini akan ada biaya lebih. Makanya Mas Marcel mendingan pakai BPJS aja, biar Mas Marcel nggak pusing sama biayanya yang kalau sampai ditotalin ratusan juta, ngerinya mendingan pakai BPJS operasinya. Tapi kalau biopsi, MRI itu dana pribadi saya, habis pengecekan ke dokter bedah mulut dan semacamnya. Kalau di total ya, habis sekitar 40 sampai 50 juta kurang lebih. Jadi kalau untuk pengecekan pakai dana pribadi. Pihak ibu mertua juga sempat melontarkan klaim mengejutkan yang menyebut sang pesulap merah meminta kembali biaya pengobatan yang sudah dikeluarkan untuk mendiang Tika. Jadi dia tuh tidak mau membiayainya. Itu dia membiayainya itu saat biopsi, itu pun dia marah-marah dan minta ganti ke almarhum. Itu almarhum yang bilang gitu. Tak mau tinggal diam atas tuduhan yang dianggapnya sebagai pembunuhan karakter, Marcel pun melempar serangan balik yang menohok. Ia menepis keras klaim minta balik uang RS tersebut dan menegaskan fakta di baliknya. Dengan nada bicara yang dalam, Marcel menyatakan bahwa ia tidak pernah sekalipun meminta pengembalian biaya kepada Tika, apalagi menagih uang yang telah ia keluarkan untuk kebutuhan medis sang istri. Terus juga saya nggak terima dibilang yang biaya biopsi katanya, itu saya minta balik katanya. Ya, ada tuduhan gitu kan? Ya, ada tuduhan katanya saya minta balik ke istri saya. Sumpah demi Allah Azza wa Jal, saya nggak pernah meminta balik apa yang sudah jadi kewajiban saya sebagai suami. Semua yang saya keluarkan untuk pengobatan, untuk berobat, Ratu juga sakit-sakitan sama. Semua pengobatan nggak pernah saya minta tarik lagi, enggak. Saya juga nggak tahu tuh apakah terjadi miskomunikasi antara istri pertama saya dengan ibunya, atau memang itu sebenarnya nggak pernah diomongin, karena memang nggak pernah saya minta ganti lagi. Allahu Akbar. Kalau nggak sekalian aja, kalau mau nyebar tuduhan, umroh itu biayanya lebih mahal. Pas saya umrohin sekeluarga-keluarga, itu lebih mahal.
gitu. Enggak sekalian bilang umroh minta ganti juga gitu. Enggak. Umroh, biaya berobat yang jadi kewajiban saya itu enggak pernah saya minta balik lagi, enggak. Emang udah bagian dari kewajiban. Kalau memang ada buktinya saya minta balik lagi, bolehlah ditampilin. Momen paling menyakitkan dalam drama perselisihan ini meledak ketika ibu mertua menuding pesulap merah tidak berada di sisi Tika saat sang istri mengembuskan napas terakhirnya. Namun, di balik kebungkamannya selama ini, Marcel Radjival akhirnya membongkar sebuah cerita yang menyesakkan dada. Ia menepis keras klaim bahwa dirinya sengaja menghilang. Marcel mengklarifikasi bahwa keberadaannya di luar kota saat itu murni karena urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya soalnya gini ya, almarhum meninggal tuh pas adzan subuh. Nah terus adiknya ini ngasih tahu kalau teteh udah nggak ada. Terus dia bilang ibu saya tuh lagi di Jawa Tengah. Tapi dalam jangka waktu 2 jam tiba-tiba udah ada di depan rumah. Mungkin nggak dari Solo ke Bandung 2 jam. Nah otomatis keluarga pada marah kan. Nah kenapa dia nggak ke rumah sakit aja ambil tuh jenazah istrinya, beresin administrasi gitu kan. Ternyata dia enggak. Ya semua diberesin sama bibinya, sama adik ibu, administrasi meninggalnya almarhum. Nah ini yang saya nggak setuju nih ya. Dari saya nonton kan beberapa wawancaranya ya, dibilang saya di hari H nggak datang ke rumah sakit. Itu kan saya lagi ngambil jadwal ke Jawa Tengah, lagi menuju perjalanan ke Jawa Tengah tuh. Sekitar 1-2 jam lagi sampai. Gitu, 1-2 jam lagi sampai. Terus dikabarin sama adiknya Tika yang bernama Vira, Mas, teteh nggak nafas gitu. Akhirnya saya muter balik, saya cancel jadwal di Jawa Tengah. Saya muter balik, pas muter balik itu saya tanya di mana jenazah Tikanya di mana gitu. Mas, Teh Tika udah nggak ada kan gitu, ngabarin lewat chat. Itu lagi udah menuju ke Bandung tuh. Terus dia bilang, ini saya harus kemana? Dia bilang ke rumah aja mas, ada chatnya. Dia yang minta saya untuk ke rumah aja mas. Ya udah kita ngebut ke rumahnya. Kita pikir istri pertama saya itu almarhumah atau rahimahullah Tika itu udah nyampe di rumah, udah diantar pakai ambulan. Saya bahkan menawarkan ambulan karena saya punya link nih di Bandung nih untuk bisa membawa ambulan. Nah ternyata pas saya sampai rumah nggak ada rahimahullah Tika. Pasti kita pengen kan ekspresinya mengedepankan estetika kan disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Akhirnya dari situ saya bilang ke adiknya yang wanita lagi, yang Vira ini, untuk ya udah saya kesana nih untuk nyolatin, untuk mandiin dan semacamnya. Saya datang ke sana lagi di perjalanan, tiba-tiba di chat lagi, Mas udah di mana mas? Ini udah mau disolatin. Tunggu bentar lagi nih, ini udah parkir mobil, udah jalan kaki. Saya bersama orang-orangnya Ustaz Fatih Karim pada saat itu juga. Nah, akhirnya pas saya lagi jalan kaki, tiba-tiba, Mas, udah selesai disolatinnya. Mas Marcel tunggu di kuburan aja, di pemakamannya. Jadi memang di skip. Jadi makanya saya ngerasa dijebak banget di situ gitu. Awalnya saya yang disuruh mereka datang ke rumah. Pas saya sampai rumah, disuruh ke rumah sakit. Pas saya di rumah sakit, Tikanya udah dibawa. Pas saya samperin mau nyolatin, mau mandiin, mereka nggak ada semua. Padahal saya masih suaminya loh. Saya masih suaminya. Tapi malah mereka sholatin sendiri, mandiin sendiri, terus tiba-tiba dibawa ke pemakaman. Ya udah akhirnya saya di pemakaman. Nah, di pemakaman itulah saya ketemu terakhir kali istri pertama saya. Saya bawa ke tanah. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.